Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan hari ini kita meskipun bertemu langsung tetapi dalam keadaan yang jauh. Harapan saya semoga teman-teman yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat, selalu menjaga tubuh, karena pada saat ini kita tahu sudah tidak tabu lagi ya, yang mana kita dalam musibah yang cukup besar, sehingga kesehatan begitu amat sangat dipentingkan. Inilah makna dari kesehatan itu sendiri. Dulu kita sudah diajarkan oleh para sesepuh-sesepuh kita, para kakek nenek kita untuk mementingkan kesehatan. Coba dulu kalau kita lihat pada saat beliau mau masuk rumah, ada kendi yang di depan rumah, cuci tangan, cuci kaki dan lain sebagainya. Dan sekarang itu terjadi pada tahun yang saat ini. Betapa pentingnya kesehatan itu bagi kita, untuk kita selalu melakukan atau melaksanakan. Baik teman-teman, khusus kelas 8 pelajaran Penjaskes, bertemu dengan saya dengan pengajaran oleh saya sendiri, yang nanti kita akan bahas mengenai tentang bahaya pergaulan bebas. Ini ada pada bab yang keempat. Kalau teman-teman membawa buku, membawa LKS, atau materi yang lain yang bisa didapatkan, itu bisa dibuka dan disimak dengan sebaik mungkin. Ini tidak seperti pengajaran ketika di kelas, nggak ada olahraga ataupun tidak berkaitan dengan hal-hal yang berbau fisik. Tahukah teman-teman bahwa dalam bergaul yang positif memiliki beberapa manfaat untuk diri kita berkaitan dengan pergaulan? Di antaranya adalah apa? Bekerja sama. Adanya saling bekerja sama, saling membantu dan saling memaafkan. Ini kalau positif teman-teman. Tapi coba kalau pergaulannya ini negatif, maka akan berbalik arah. Bukannya saling tolong-menolong atau saling bantu-membantu, tidak. Tapi apa? Teman satu persatu akan meninggalkan kita. Wah, ini kalau pergaulannya negatif. Akan tetapi menjadi bahaya jika pergaulan itu akan menjadi negatif. Inilah yang harus dihindari oleh para remaja saat ini, khususnya para remaja yang masih labil dalam pencarian jati diri. Usia teman-teman pada saat ini itu adalah masa di mana usia-usia dalam pencarian jati diri. Maka dari itu ini harus dilakukan atau dilalui dengan sebaik mungkin. Tanpa harus kita sadari kalau ini salah dalam pergaulan, maka sampai selamanya kita akan salah juga. Menjadi hal yang negatif, entah itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat ataupun yang lainnya. Pengertian pergaulan sekarang, apa itu pengertian dari pergaulan? Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, tetapi juga dapat individu dengan kelompok. Berarti apa? Antara individu ya satu dengan yang lain, dan juga bisa berkelompok. Pergaulan dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pergaulan negatif dan pergaulan positif. Kita akan bahas satu persatu ini. Pergaulan positif dapat berupa kerjasama antar individu dan kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Entah itu dengan satu dengan yang lain atau dengan kelompok, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang positif. Contohnya apa? Belajar kelompok misalkan. Nah, ini juga berarti ada dampak yang sangat baik dalam pergaulan itu. Lalu pergaulan yang negatif, ya ini adalah apa?
lebih mengarah kepada pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari. Ini yang akan menjadi bahaya. Contoh misalkan ada teman yang kita miliki mengajak kita untuk pergi keluar kota tanpa izin dengan orang tua. Ya, kalau biasa kita sebut dengan anak pang dan lain sebagainya lah. Nah, ini adalah salah satu pergaulan-pergaulan yang sudah mengarah kepada hal yang negatif. Maka dari itu, pada saat usia-usia yang seperti ini yang teman-teman ini lalui, kalau tidak disadari, maka bisa terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang negatif. Dalam usia remaja biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Ada rasa ingin coba-coba. Ini terjadi pada saat usia-usia remaja. Lalu pergaulan itu apa sendiri? Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan individu dengan individu lain dan dapat juga individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban atau aturan, tuntutan, norma agama dan norma kesusilaan. Ini yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Bisa jadi pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Karena tidak punya malu, teman-teman. Nah, makanya bersyukur kalau kita masih punya rasa malu. Saya yakin Bapak Ibu kalian, teman-teman semuanya, mensekolahkan di madrasah itu tentunya orang tua punya cita-cita yang sangat amat besar. Berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan norma, berkaitan dengan apapun itu yang berkaitan dengan kemasyarakatan khususnya. Nah, itu sudah menjadi bahan pertimbangan oleh orang tua kalian. Mengapa Bapak Ibu kalian menyekolahkan teman-teman di dalam madrasah? Coba kalau kita tidak kuat dalam agama kita, mau bagaimana ya diri kita? Apalagi zaman yang sekarang ini, na'udzubillahi min dzalik, teman-teman. Ya, kita sudah tahu sendiri, kita sudah melihatnya sendiri. Ya, semakin kesini bukan semakin baik, tetapi semakin na'udzubillahi min dzalik. Ini mengapa Bapak Ibu kalian mempunyai cita-cita yang amat sangat besar, termasuk salah satunya menyekolahkan buat teman-teman di madrasah sini. Lalu apa penyebabnya maraknya pergaulan bebas itu? Kurangnya pegangan hidup bagi remaja dalam hal keyakinan agama dan ketidakstabilan emosi remaja. Adanya berkurangnya pegangan hidup. Jadi tidak punya visi misi dalam kehidupannya. Agamanya masih tipis, maaf. Ya. Dan juga emosinya masih labil. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas dan penggunaan narkoba yang berujung pada penyakit, bahkan kematian. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam diri kita khususnya. Inilah yang paling penting dalam kaitannya pendidikan kita tentang jasmani dan kesehatan dalam tubuh kita. Kemudian adanya suatu penyakit-penyakit apa itu? Ya, ini adalah seperti HIV/AIDS atau bahkan sampai penyakit-penyakit yang lain. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan hingga pada saat ya ini adalah kematian. Ini yang paling tragis. Nah, maka dari itu teman-teman kalau usia-usia yang saat ini itu harus benar-benar menjaga tubuhnya, menjaga keadaan emosi, kestabilan emosinya, dan lain sebagainya. Rawat diri kalian dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Berolahraga, pagi hari berolahraga sebelum berangkat sekolah, sehingga yang terjadi di kelas tidak merasa ngantuk. Nah, ini yang di pondok pun juga sama demikian. 1 menit, 2 menit, silahkan ikhtiar ya dengan kalian masing-masing mencari kesehatan masing-masing demi kesehatan kalian masing-masing. Nah, ini.
Lalu bagaimanakah cara mengatasi pergaulan bebas? Yakni dengan cara satu, jujur pada diri sendiri, memperbaiki cara pandang, menanamkan nilai-nilai agama. Nah, inilah yang paling penting. Berpikir positif dan berjiwa besar. Banyak beraktivitas secara positif. Kumpul dengan teman, tapi teman yang baik. Boleh kumpul dengan atau bergabung dengan teman yang lain, asalkan teman yang baik itu tadi yang sudah saya sampaikan. Apa alasannya? Mengerjakan PR contoh misalkan. Ini termasuk adalah hal-hal yang positif. Ikut rebana pun juga sama demikian. Nah, ini yang tapi jangan sampai kita harus jangan sampai larut malam. Kita harus tahu waktu. Berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan seseorang dengan hal yang baik, sopan santun, itu tetap harus dijaga. Akhlakul karimah dengan orang lain maupun yang lain tetap harus dijaga. Baik, demikian ini materi Penjaskes yang bisa saya sampaikan. Begitu pentingnya kesehatan tubuh bagi diri kita, begitu mahal kesehatan bagi diri kita. Kita sudah bisa merasakannya, bahkan setiap hari kita pun juga selalu merasakannya. Tubuh kita manakala sehat, maka semua badan kita akan terasa ringan. Pikiran kita akan terasa ringan. Itu pun juga sama demikian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.